Assalamualaikum teman-teman. Buat kalian yang sekarang ada di kelas 11, pasti lagi banyak-banyaknya nih pertanyaan soal masa depan. Nah, hari ini kita bakal ngebahas dua panduan super penting dari ajaran Islam yang bisa jadi kompas buat kalian. Gimana caranya mengelola hati dengan konsep zuhud, dan gimana mempersiapkan diri untuk sebuah ikatan suci yang namanya pernikahan. Ini bukan sekedar teori loh, tapi bekal penting banget buat membangun fondasi hidup yang kokoh. Oke, pertanyaan ini nih, pasti sering banget kan muncul di kepala, di antara pusing mikirin ujian, galau milih jurusan kuliah, sampai ngurusin pertemanan, kadang kita jadi bingung, sebetulnya prioritas hidup yang bener tuh apa sih? Nah, anggap aja pembahasan kita kali ini kayak semacam peta, yang bakal bantu kalian buat ngambil keputusan-keputusan besar yang akan ngebentuk masa depan kalian nanti. Perjalanan pertama, dan yang paling-paling dasar itu selalu dimulai dari dalam diri. Sebelum kita ngelihat keluar buat ngebangun apapun, entah itu karir atau keluarga, kita harus, wajib, ngebangun diri kita sendiri dulu. Kuncinya cuma satu, penguasaan diri. Ini tuh ibarat kita mau nanam pohon. Kita nggak bisa dong berharap buahnya manis dan lebat besok pagi, kalau hari ini aja kita males nyiram dan ngerawat bibitnya. Nah, persiapan diri kita sekarang, ilmu yang kita cari, akhlak yang kita jaga, dan kedekatan kita sama Allah, itulah bibit dari keluarga harmonis dan kesuksesan yang kita semua impikan di masa depan. Sekarang, kita masuk ke konsep zuhud. Ini sering banget disalahpahami. Banyak yang mikir kalau orang zuhud itu harus miskin, harus ngejauhin dunia. Padahal, bukan itu intinya. Zuhud itu adalah seni. Seni memegang dunia di tangan kita, tapi nggak pernah ngebiarin dunia itu masuk dan nguasain hati kita. Kita boleh banget punya cita-cita setinggi langit, tapi jangan sampai ambisi itu yang malah jadi tuan buat kita. Terus, gimana cara ngelatihnya sebagai pelajar? Gampang kok. Pertama, malu. Bukan malu bertanya ya, tapi malu pas ada godaan buat nyontek, atau pas mau bohong sama orang tua. Kedua, ikhlas. Belajar mati-matian itu bukan demi ranking atau biar dipuji, tapi karena kita sadar nyari ilmu itu sendiri adalah ibadah. Dan yang ketiga, muru'ah atau iffah. Kita jaga cara bergaul dan berpakaian, bukan karena kita kuno, tapi karena kita menghargai diri kita sendiri. Nah, 3 hal ini nih, fondasi karakter yang kokoh banget. Nah, setelah kita fokus ngebangun kekuatan dari dalam diri kita lewat prinsip zuhud, baru deh kita siap buat mikirin langkah besar berikutnya. Sekarang, yuk kita lihat gimana Islam ngatur sebuah hubungan dalam ikatan yang super istimewa, yaitu pernikahan. Ayat ini, ini tuh kayak mission statement-nya sebuah pernikahan. Tujuannya bukan cuma buat ganti status di KTP, tapi buat meraih 3 hal luar biasa. Sakinah atau ketenangan jiwa, mawaddah atau cinta yang menggebu, dan rohmah atau kasih sayang yang tulus tanpa syarat. Inilah surga kecil yang coba kita bangun di dunia. Tapi, membangun surga kecil itu kan butuh kedewasaan. Makanya, secara hukum di Indonesia, lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal buat menikah itu 19 tahun. Kenapa? Ya karena nikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan. Ini soal tanggung jawab finansial, soal kematangan emosi, dan kesiapan buat nyelesain masalah bareng-bareng sebagai satu tim. Yang seru nih, hukum nikah dalam Islam itu ternyata fleksibel loh, nggak sama buat setiap orang. Bisa jadi wajib hukumnya kalau seseorang udah mampu secara finansial dan khawatir banget bakal terjerumus ke zina. Bisa jadi sunnah kalau dia mampu tapi masih bisa jaga diri. Tapi hati-hati, bisa berubah jadi haram kalau dari awal niatnya udah jelek, misalnya mau nyakitin pasangan atau udah jelas-jelas nggak akan bisa menafkahi. Oke, kita udah paham kenapanya, kita udah tahu kapannya, sekarang kita masuk ke bagian gimananya. Gimana sih sebuah ikatan suci ini dibentuk? Mulai dari cara milih pasangan, sampai prosesi akad yang mengikat semuanya. Rasulullah itu ngasih kita 4 pertimbangan dalam memilih pasangan. Hartanya, keturunannya, penampilannya, dan agamanya. Semua ini wajar kok buat dipertimbangkan, tapi Nabi Muhammad ngasih penekanan yang jelas banget. Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Ini pesannya. Akhlak dan pemahaman agama yang baik itu fondasi kebahagiaan jangka panjang, yang nggak akan luntur dimakan waktu. Biar pernikahan itu sah di mata syariat, ada 5 pilar yang wajib hukumnya dipenuhi. Tentu, harus ada calon suami dan calon istri yang sama-sama setuju tanpa paksaan. Terus, yang krusial banget buat perempuan adalah adanya wali sebagai pelindung yang menyerahkan tanggung jawab. Prosesnya pun harus disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil. Dan puncaknya adalah ijab dan kabul, yaitu prosesi serah terima yang sakral antara wali dan calon suami. Kalau salah satunya aja nggak ada, ikatan ini nggak sah.
Sekarang, yuk kita ikat semua konsep yang udah kita bahas tadi, iman, usaha, dan kepercayaan, lewat sebuah kisah nyata yang luar biasa banget dari sejarah Islam. Ini adalah teladan tentang gimana seharusnya kita menjalani hidup ini. Coba deh, bayangin situasinya sejenak. Seorang ibu sama bayinya, sendirian, di tengah gurun yang gersang. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada air. Apa yang kira-kira bakal kita lakuin di posisi itu? Mungkin panik, mungkin putus asa. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibu Hajar adalah pelajaran abadi tentang kekuatan iman yang sesungguhnya. Nah, ini dia resepnya. Ibu Hajar itu nggak cuma duduk pasrah, beliau menggabungkan 3 kekuatan dahsyat. Pertama, sabar, menerima ujian yang begitu berat tanpa mengeluh. Kedua, ikhtiar secara maksimal dengan berlari bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah buat cari pertolongan. Dan di puncak usahanya, beliau tawakal, menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Dan hasilnya, pertolongan Allah datang dari arah yang nggak pernah terduga dalam wujud mata air Zam-Zam. Dan inilah pesan terpenting buat kalian semua. Pernikahan itu komitmen suci. Persiapan terbaik untuk menyambutnya bukanlah dengan pacaran, tapi dengan memantaskan diri. Fokus belajar, perbaiki ibadah, dan teruslah jadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Karena mencintai diri sendiri dengan cara yang benar adalah langkah pertama untuk bisa mencintai orang lain dengan tulus karena Allah. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing. Bukan tentang siapa jodoh kita nanti, tapi tentang siapa kita saat ini. Apa satu langkah kecil yang bisa kamu mulai hari ini untuk membangun fondasi dirimu jadi lebih kuat? Coba pikirkan baik-baik dan mulailah dari sana.